Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Muh. Buat para sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah berkomentar dan mohon maaf kami tidak bisa membalasnya satu-satu komentarnya, dan kami doakan semoga para sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya gitu kan. Terus salam-salamnya buat semuanya, baik yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa khususnya yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar Indonesia atau luar negeri. Banyak banget komentar-komentar di sana kami baca gitu kan. Terima kasih selalu menyimak dan mengikuti tayangan-tayangan kami di channelnya Kang Muh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang siluman air. Ya, kalau orang Kuningan bilang atau orang Sunda bilang bahasanya itu lelem samak. Ada juga yang di luar Kuningan itu ada yang leled samak gitu kan, macam-macam lah. Dan mungkin di luar Indonesia juga namanya berbeda, tetapi jenisnya itu sama. Oke, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan guru kita, yaitu dengan Kang Muh, tentang siluman air. Kang, iya. Siluman air tuh banyak ya gitu kan. Yang salah satunya adalah kita bilang, orang Kuningan bilang itu lelem samak gitu. Nah itu asal usulnya itu kan dari dulu ya Kang ya gitu. Nah, menurut Akang itu asal usulnya gimana Kang? Asal usul? Iya, asal usul lelem samak. Ya, jadi saya jelaskan dulu asal usul lelem samak atau siluman air ya. Atau kalau siluman air lebih jelasnya banyak ya. Oh, beda lagi. Banyak sekali, tidak bisa diindividukan. Kalau lelem samak itu semacam apa ya? Salah satu jenis koloni siluman air lah, ya? Satu koloni ya. Iya, satu koloni. Satu koloni yang memang satu koloni di tentang gulung samak ya. Ada yang bilang lelem samak, ada yang bilang gulung samak gitu. Iya, betul. Intinya ke arah situ. Nah, dan banyak lagi namanya ya, intinya ada samak-samaknya di sungai. Itu satu koloni yang memang jenisnya seperti itu ya. Tetapi saya bilang satu koloni bukan berarti mereka berkerumun ya, bukan. Tidak berkoloni, tidak berkoloni, cuman di sebentar berisik. Maklumlah di pinggir jalan. Cuman mereka itu mendiami satu wilayah, biasanya ada satu atau dua gitu. Ada satu atau dua atau tiga lah paling banyak ya. Nah, kenapa disebut koloni? Karena memang ada sebangsa, satu bangsa gulung samak gitu. Gulung samak atau lelem samak dan lain-lain sebagainya. Intinya yang mengandung samak. Kenapa disebut gulung samak atau lelem samak? Karena dia seperti mengikat. Jadi seperti samak tikar ya, tikar itu tergulung, digulung. Nah, jadi seolah-olah badan kita itu digulung, dibuntel kalau orang Sunda bilang ya, digulung oleh samak tadi. Ya, sama tikar ya. Sama tikar tadi. Nah, seandainya kita membayangkan, coba bayangkan di dalam air digulung sama tikar, bisa gerak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sama saja dengan diikat berarti. Iya, betul. Nah, kalau asal usul tentang gulung samak atau lelem samak, asal usul itu sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada sejarah mengatakan awal mula disebutnya gulung samak, itu nggak ada. Gulung tikar ya. Gulung tikar atau lelem samak atau siluman lelem samak, intinya siluman air ya, yang berjenis tikar tadi, samak. Sebetulnya itu tidak ada sejarah ya, tidak ada sejarah yang mencatat. Tidak ada sejarah yang mencatat tentang mengapa terjadi atau terbentuknya sosok siluman yang lelem samak tadi. Iya, berjenis tikar ya. Berjenis tikar. Itu tidak ada sejarah yang mencatat. Nah, jadi terjadi begitu saja. Itu keluar bahasa itu dari masyarakat daerah masing-masing, Mas, gitu. Kalau di Sunda lelem samak, yang lain ada lagi apalagi namanya macam-macam. Nah, atau ya ada yang namanya gulung-gulung samak, tetapi ternyata jenisnya rambut panjang. Oh gitu. Bukan samak. Oh, bukan tikar ya, bukan samak. Bukan tikar, itu beda wilayah. Kalau di kita gulung samak bentuknya samak. Gitu. Nah, ada lagi beda wilayah bentuknya rambut malah panjang.
Banyak berarti rambutnya itu. Rambutnya panjang sekali. Oh. Nah, itu gulung apa namanya tuh? Ada perbedaan sedikit dari nama ya tentang gulung samak dan nama yang itu, tetapi jenisnya berbeda juga. Itu lebih ke rambut. Nah, jadi kalau asal usul yang betul-betul sejarah yang otentiknya itu nggak ada. Nggak ada. Itu terbentuk dari opini masyarakat. Terus itu dari julukan. Berarti semacam cerita rakyat ya kan? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Dari julukan mungkin orang tua zaman dahulu yang pertama melihat kejadian tersebut karena si korban itu seperti terikat di dalam air, jadi seolah-olah kan dibuntel sama samak, sama tikar itu. Nah, jadi mungkin diucapkanlah oleh orang itu, wah ini siluman lelem samak. Gitu. Nah, tetapi bentuknya tidak seperti samak. Nah, tetapi ada lagi yang bilang bahwa di dalam air itu atau di air itu samaknya itu ngampar. Nah, samak itu ngampar, lalu kalau kita ngambil langsung digulung gitu ya. Langsung digulung oleh samak itu. Nah, kalau itu saya tidak berani menjamin betul atau tidak. Ya. Tetapi kalau bentuk siluman itu tidak bisa berbentuk johir nyata seperti ini. Itu agak sulit ya. Itu agak sulit. Tetapi kalau kekuatannya itu bisa menggulung kita. Tetapi tak kasat mata berarti. Gitu. Tetapi tak kasat mata ya. Kalau nyata terlihat samaknya seperti ini, itu wallahu alam saya tidak tahu ya. Gitu, tidak tahu maksudnya dalam arti tidak bisa memastikan itu berbentuk nyata samak seperti ini atau bukan. Nah, saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau energinya di dalam air yang menggulung seperti itu, seolah-olah kita nggak bisa bergerak, itu saya yakin sekali. Kalau itu saya yakin sekali itu ada. Gitu. Nah, kan gini Kang, saya juga pernah mendengar gitu kan, bahwa ada di satu tempat gitu kan, itu si samak atau si tikarnya itu kan katanya bekas orang meninggal gitu kan, dibuang ke kali yang akhirnya jadi tadi gitu kan, salah satu jenis siluman air itu lelem samak. Gitu. Ada juga yang katanya ada satu orang yang seneng sama satu perempuan gitu kan, tapi si perempuannya itu paham gitu, karena ini mau dikerjain gitu kan, yang akhirnya ya dikasih lah, kan minta rambut tuh, suruh dia mintain rambut si perempuan itu, tetapi si perempuan itu malah ngasih bulu kerbau dari ekornya gitu kan. Nah, kesana yang akhirnya itu tadi yang kepincut adalah si kerbau itu gitu, sehingga ngejar-ngejar akhirnya kecebur kali gitu kan. Jadi mode-mode cerita-cerita itu kita juga nggak bisa menyalahkan ya gitu. Itu nggak bisa menyalahkan karena itu terkadang orang tua zaman dulu itu suka mendongeng juga. Iya, betul. Suka mendongeng itu bukan tanpa arti, itu dongeng itu ada tujuan, ada makna, ada tujuan. Nah, contohnya lelem samak tadi. Apa tadi cerita itu lelem samak? Ada yang meninggal. Yang meninggal kan biasanya kan si tikernya itu kan kalau sekarang kan banyak yang dikubur katanya, kalau zaman dulu itu dibuang ke kali gitu. Nah, jadi ada yang meninggal, samaknya dibuang ke sungai ya. Lalu kata orang tua nanti jadi hantu lelem samak. Betul. Nah, itu bagus, itu bukan tanpa arti. Itu artinya kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Itu sangat sederhana. Supaya tidak mengotori sungai. Nah, ini tujuan yang baik ya. Nah, dan yang kedua tadi apa? Ada seorang pemuda, seorang laki-laki senang sama seorang perempuan gitu kan. Iya, tapi dia itu nyuruh seseorang gitu kan, diambilin satu helai rambutnya untuk katakanlah dipelet gitu kan. Akhirnya si perempuan itu udah curiga gitu. Akhirnya dikasih deh rambut dari ujung ekor kerbau itu dikasihin gitu. Nah, jadinya yang ngejar-ngejar itu kerbau gitu. Itu kan saya juga dengar dari cerita rakyat juga gitu. Yang ngejar-ngejar kerbau? Iya, kerbaunya. Itu ilmu pelet Mas berarti? Enggak, si itunya kan masuklah ke terjun. Si yang laki-lakinya itu masuklah ke sungai gitu kan, tetap dikejar sehingga di situ digulung deh. Nah, karena pakai kerbau. Sama si kerbaunya itu sampai ke meninggal. Akhirnya di situ jadi arwah penasaran katanya gitu sama. Iya. Kalau itu
makin jauh ya. Kalau itu makin jauh. Ya saya pernah baca gitu kan, bahkan pernah mendengar dari cerita rakyat tersebut Nah, gitu kan. tapi itu ada hikmah yang dipetik. Berarti kalau kita cinta dengan seseorang, nah jangan berbuat seperti itu. Kalau kita cinta ya sportif, gitu ya. Sportif, bekerja keras, gimana caranya meraih hatinya. Bukan dengan cara itu, nanti Anda jadi siluman, tuh, mau. Nah, jadi semuanya ada hikmahnya, jadi bisa kita pelajari. Cerita orang tua itu banyak mengandung makna jika kita simak baik-baik. Nah, berarti kalau kita cinta dengan seseorang, jangan ambil rambutnya dipelet, nanti kerbau yang... Kalau kerbau, kalau ngambilnya apa tuh, tikus gimana bulu tikus tuh? Wah, ya. Ribuan tikus nanti ngejar-ngejar gitu. Terus gini Kang, biasanya karena ini kan apa namanya salah satu jenis siluman air gitu kan ya. Jenis siluman air. Itu biasanya hanya di sungai saja atau di danau atau semuanya yang ada airnya gitu kan. Ya, habitatnya semua yang ada air. Habitatnya semua yang ada air, tetapi ya airnya agak dalam dan agak sunyi ya. Biasanya tempatnya agak sunyi, dalam. Mereka suka tempat yang seperti itu. Jadi kriteria yang mereka diami itu yang sunyi ya, dan agak sedikit dalam. Nah, mereka suka tinggal di tempat seperti itu. Iya. Gitu. Kalau yang ramai-ramai kurang suka sebetulnya mereka. Tapi biasanya kejadian itu waktunya ada yang kira-kira rawan nggak Kang gitu kan? Yang rawan gimana maksudnya? Maksudnya gini ya, apa namanya waktu-waktu tertentu yang sering kemunculannya apa lelem samak itu. Kalau waktu nggak ada ya, beda daerah beda waktu tidak sama, beda daerah beda waktu tidak sama gitu. Tetapi tadi ya waspada, tadi saya bilang mereka lebih suka di tempat-tempat yang sunyi. Mereka lebih suka. Nah berarti kalau mereka butuh, suka tidak suka ke tempat ramai juga bisa. Nah mereka lebih suka tinggal di tempat sunyi. Nah berarti seandainya di tempat ramai pun bisa, tapi mereka kurang suka. Gitu. Berarti ada kemungkinan di tempat ramai pun bisa didatangi oleh mereka. Begitu gitu. Ya. Tapi kebanyakannya yang dalam ya Kang ya. Dalam atau tidak dalam pun bisa. Bisa mereka tempati gitu. Nah itu biasanya apa namanya milih-milih misalkan hanya kebanyakan laki-laki atau perempuan saja gitu kan, atau dari segi usia milih-milih atau gimana itu kan biasanya? Usia enggak. Enggak. Gitu. Nyari korban itu enggak milih-milih dia, semaunya dia. Karena itu bukan tumbal dan tidak ada persyaratan khusus bagi mereka itu. Jadi mereka tuh random, milihnya semaunya udah. Jadi nggak ada yang melihara gitu Kang. Artinya buat salah satu misalkan pesugihan, pesugihan betul gitu. Itunya belum samak gitu kan. Enggak, mereka tuh hidup semau mereka. Mereka hidup semau mereka, nggak bisa diatur, dan jarang yang mengendalikan manusia itu jarang, karena mereka termasuknya sulit diatur. Jadi semau mereka, dan korban pun random semaunya. Gitu. Siapa yang pas ketemu ya dia yang diambil gitu. Iya. Tapi itu apa namanya kena seperti hipnotis atau memang kebanyakan keteledoran dari katakan si korban gitu? Ya itu kebetulan Mas. Kebetulan silumannya ada di situ, manusianya lewat ke situ, ya udah kebetulan. Nah kalau bahasa simpelnya itu sudah takdir gitu. Oh gitu. Bahasa simpelnya udah takdir. Sudah gitu. takdir tuh. Nah tapi kalau agak sedikit kita berpikir ya itu berarti kebetulan pas dia ke situ kita ke situ. Seharusnya kita nggak ke situ. Seandainya kita nggak ke situ, nggak ketemu dia ya aman. Nah gitu. Jadi bukan, bisa jadi keteledoran manusianya juga karena tadi ya lupa berdoa dan lain-lain gitu ya, atau sompral gitu ya. Ya ketika kita masuk ke suatu tempat apapun itu yang baru ya, alangkah baiknya kita berdoa gitu. Itu nomor satu. Keteledoran dan pemanasan, karena bisa saja nanti kram juga di dalam air gitu. Nah kalau sudah kram di dalam air nanti bisa dimanfaatkan oleh siluman. Gitu. Wah ini manusia nggak berdaya nih, lemah nih gitu. Karena saat kram di dalam air, saat kita kritis itu langsung dicium oleh siluman itu, ada aura yang gitu, wah ini aura lemah nih, harus cepat diambil. Itu bisa terjadi seperti itu. Ini bisa berlaku dimanapun Mas, dimanapun siluman ini ada. Nah untuk wilayah kekuasaannya biasanya misalkan kan sungai itu kan gak ada yang pendek ya Kang ya, panjang gitu misalkan katakanlah apa ya
Cisanggarung umpama gitu kan. Nah itu berarti artinya wilayah kekuasaannya itu sepanjang sungai itu saja atau memang ada sambungan-sambungannya? Oh ya, biasanya terbatas. Oh, terbatas. Ya, maksudnya biasanya nih dari sini ke sini ada si A, di sana nanti beda lagi, di sana beda lagi, gitu. Jadi nggak semuanya dikuasai dia, nggak. Ya, memang kan kadang-kadang gini Kang, satu sungai itu ada namanya muara lah, leuwi ya kalau orang-orang Ya, kita bilang leuwi gitu. Terus ngalir lagi di sana ada leuwi lagi. Artinya mungkin per leuwi itu ya, setiap leuwi itu penguasaannya masing-masing ya penguasa. Ya, itu wilayah. bisa setiap setiap kedungan ya. Iya. Setiap kedungan yang lebar bisa. Tapi nggak mesti di kedungan, nggak mesti di leuwi. Iya. Ya pokoknya mereka semaunya, seenaknya mereka. Tetapi mereka tetap membatasi wilayah. Tetap. Tidak seluruh sungai dikuasai, tidak. Karena banyak banget siluman air itu banyak. Ya. Dan itu ada di seluruh dunia. Siluman air itu ada di seluruh dunia. Bukan hanya ada di Indonesia. Tetapi berbeda nama. Di sini lelem samak, di negara lain nggak tahu namanya apa. Iya. Sesuai bahasa mereka gitu. Iya. Tapi siluman air itu akan tetap ada. Itu dimanapun di seluruh dunia. Karena apa? Karena itu bagian dari bangsa jin. Iya. Itu. Dan bangsa jin ada dimanapun. Di seluruh dunia ini, di lapisan bumi ini ada bangsa jinnya. Iya. Tetapi biasanya nanti beda negara, beda nama. Beda nama, betul. Beda daerah, beda nama, beda julukan gitu. Itu biasanya suka memperlihatkan muncul ke atas gitu atau memang di dalam aja gitu, di dalam air gitu. Kalau memperlihatkan itu jarang sebetulnya ya. Cuma tetapi di dalam kali ya. Di dalam. Kalau memperlihatkan itu jarang, tetapi bukan berarti nggak bisa. Bisa memperlihatkan sebetulnya siluman itu, tetapi waktu-waktu tertentu dan tidak banyak. Gitu. Kalau untuk diperlihatkan oleh manusia itu agak sulit. Dan itu sangat jarang. Iya betul. Gitu. Kalau saya sendiri kebetulan sangat nggak bisa untuk menampakkan makhluk halus, itu saya nggak bisa. Gitu. Karena pelajaran yang saya pelajari itu menampakkan makhluk itu luar biasa sulitnya. Dan jarang sekali manusia yang mampu. Gitu. Karena memasukkan dari alam yang berbeda ya. Alam gaib ke alam dunia gitu, ke alam nyata. Itu melawan kodrat juga, Mas. Melawan kodrat juga, karena sudah kodrat yang maha kuasa. Dan nomor satunya lagi, dia bangsa jin itu sebetulnya bukan gak bisa menampakkan diri, tapi semaunya. Nah, kenapa semaunya? Hanya jin-jin yang berilmu tinggi dan yang tahu tentang terbukanya hijab. Nah, jadi ada jin yang mempelajari, ingin masuk ke alam dunia. Dia pelajari itu tentang hijab pembatas. Mereka juga ada proses pembelajaran kan? Ada, mereka juga belajar dulu. Nah, termasuk siluman air. Iya. Oh gitu. Siluman air pun punya kesaktian masing-masing, tidak sama. Nah, setahu Kangmu ini kan itu kan masuk kategorinya siluman ya. Nah, itu mengambil korbannya itu untuk teman di alam mereka, atau karena kan ini kan bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan konon katanya kan di sananya kan diperbudak gitu kan, konon katanya gitu. Betul. Nah, kalau untuk siluman lelem samak ini kan, siluman lelem samak itu bukan untuk dibawa ke alam mereka ya, tidak. Gitu. Jadi intinya itu hanya jalan kematian aja. Jalan aja ya. Ya, kalau masalah dibawa ke alam mereka itu biasanya dari keilmuan ya, bahasa itu dari keilmuan masing-masing. Tapi kalau dari keilmuan kita, ya jadi itu hanya jalan kematian kita. Jalan kematian kita itu banyak. Ada yang lewat siluman, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dari pohon, ada yang mati saat bercinta tuh, ada yang kesandung meninggal, ada yang kepleset meninggal. Banyak macam-macam jalan kematian. Artinya itu salah satu jalan aja ya. Itu salah satu jalan kematian, dan tetap ruh akan kembali kepada Allah dan tetap akan dihisab gitu ya. Jadi sama saja. Gitu, sama saja. Tetapi mungkin ada kategori syahid itu saat kita bepergian di jalan, saat kita mau berangkat kemana gitu. Makanya ada doa saat kita ingin melangkah keluar rumah, ingin bepergian, doa itu untuk menyempurnakan tadi. Seandainya terjadi kecelakaan, nah maka insya Allah syahid di perjalanan.
Dan orang yang sakit perut itu masuknya syahid. Syahid. Orang yang melahirkan juga syahid. Tapi saya pernah membaca juga Kang, memang yang tenggelam itu salah satu masuk kategori syahid gitu meninggal. Yang tenggelam. Iya betul. Ya. Jadi tetap akan kembali kepada Allah, karena yang tenggelam pun berarti masuknya kategori syahid. Iya. Nah, ini cuman apa ya, persepsi masyarakat. Nah zaman dulu karena memang tadi banyak dongeng tapi mengandung hikmah sebetulnya dongeng. Iya betul. Nah maksudnya apa, nanti kalau mati kamu dibawa sama lelum samak gitu. Iya. Siluman air dibawa ke alam sana. Maksudnya menakut-nakuti supaya nggak main ke dekat air. Iya. Nah, supaya anak-anak tuh kan, namanya anak-anak ngelihat air pengennya berenang. Iya betul. Nah jadi upaya menakut-nakuti anak-anak tuh banyak. Dengan atau hal sederhana gitu. Iya betul. Atau itu juga salah satu cara mengingatkan orang tua kita dulu ya Kang, ketika kita masuk ke katakanlah wilayah baru atau apalagi tempat air gitu kan, setidaknya mengingatkan berdoa gitu. Berdoa dulu gitu kan. Nah seperti itu. Tapi intinya semua yang meninggal kembali kepada Allah gitu. Dan itu syahid termasuknya. Makanya berarti bukan masuk ke alam mereka. Iya betul. Tetapi kembali kepada Allah. Tapi ya memang tidak semuanya, tidak semuanya orang yang meninggal di dalam air itu adalah meninggal karena lelum samak ya Kang ya, karena tadi kan Kang juga udah menjelaskan bahwa itu memang cara atau jalannya menuju kematian gitu kan, jalannya dari di air itu gitu kan. Iya, terus bisa kecerobohan, tidak pemanasan dulu, tidak peregangan dulu, langsung plung. Betul. Pas cemplung air dingin ya udah kaku semua. Iya, apalagi airnya harusnya deras gitu kan. Ya udah pas kaku gitu kan, ketabrak air ya udah. Gitu, hanyut gitu. Dan ya, artinya ya kembali lagi itu sudah takdir kali ya. Ya bahasa simpelnya takdir. Takdir gitu kan, salah satu jalannya. Itu bahasa simpel. Iya. Terus kita kebetulan khususnya di Jawa Barat ini kita sedang berduka Kang. Berduka anaknya Pak Gub, Pak Ridwan Kamil gitu kan, kebetulan insya Allah lah mudah-mudahan syahid gitu kan. Kejadian tenggelamnya di Swiss kalau nggak salah, Ariel ya namanya gitu kan. Gitu ya. Gimana pendapat Akang itu? Pendapat gimana ya, tadi barusan dijelasin tadi, insya Allah meninggal di dalam air. Cuman karena saya lupa tadi itu kriteria masuk syahid atau tidak yang tenggelam, tapi masuk ya. Masuk kan. Nah ini pernah baca juga. Masuk betul. Saya lupa tapi masuk. Nah ya udah, syahid itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya jalan kematian. Hanya jalan kematian, dan insya Allah apalagi masih muda, berarti Allah lebih sayang gitu. Allah lebih sayang karena mungkin hatinya baik, bersih, makanya Allah lebih sayang, aku ambil aja gitu. Nah jadi menurut saya itu hal yang hal yang bisa dipandang dari berbagai arah. Iya betul. Maksudnya kalau dipandang kebaikan, ya Allah mungkin lebih sayang. Gitu, makanya usianya pendek gitu. Tapi kalau pandangan lain ya cukup sedih tentu keluarganya, karena ditinggalkan di seorang anak yang masih muda ya, pasti terpukul, pasti sedih. Nah kita doakan saja keluarganya semoga tabah ya, menghadapi ujian cobaan ini. Nah tetapi kalau kita ngobrol secara dalam, itu bahagia. Gitu. Kalau orang-orang soleh itu nggak mau umur panjang malah Mas. Oh gitu? Iya, doanya beda sama si Mas. Kalau si Mas pengennya umur 2000 tahun ya? Enggak lah, jangan. 2000 tahun kelamaan juga gitu. Nah, kalau orang-orang soleh itu biasanya, ya Allah, jangan panjangkan umurku kalau hanya membuat dosa dalam kehidupanku. Nah itu artinya ingin dipendekkan umur. Daripada berbuat dosa mending pendek umur. Karena akan lebih berat nanti dihisab di sana. Nah berarti doa kita sama mereka beda. Betul. Nah, ketika usia pendek mereka justru memang menginginkan karena tidak mau menambah beban dosa. Nah, tetapi kita tentunya ingin umur panjang. Gitu. Intinya berbeda pandangan. Gitu. Ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya ya. Tentu keluarga akan sedih. Tapi
alhamdulillah Kang, saya baca-baca berita gitu Ya. kan bahwa jenazahnya Ariel itu sudah ketemu gitu kan, bahkan utuh gitu, mukanya bersih gitu, terus wangi juga gitu kan. Ya mudah-mudahan tadi Termasuk yang syahid iya ya? termasuk yang syahid, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima gitu Amin, kan. insyaallah, ya. Terus iman ya dosanya diampuni, iman Amin. Islamnya diterima, dan terutama buat keluarganya Pak Gub, Ya. kami dari Padepokan Sangkuraga mengucapkan turut bela sungkawa gitu. Semoga keluarga Pak Gub di sana diberikan kesabaran, kekuatan betul, dan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Kang, dari kejadian itu pernah ada yang meramal tuh Kang. Meramal gimana? Bahwa waktu itu kan pas pencarian Iya. itu ada yang langsung menyatakan meninggal, bahkan karena itu kan baru hilang, gitu kan. Ya mendengar itu otomatis tuh banyak saya baca-baca juga di netizen itu, ya jangan seperti itulah gitu. Sudah langsung menjas bahwa meninggal gitu kan. Nah itu menurut Akang yang meramal-meramal seperti itu gimana Kang? Yang meramal, ya yang meramal itu nggak gimana-gimana gitu. Saya nggak bisa menyalahkan juga ya. Iya. Karena memang keahliannya di situ satu, dan memang ada keilmuan seperti itu, memang ada. Tetapi kembali kepada orangnya. Iya. Gitu, orangnya ingin memakai ilmu itu untuk apa gitu. Karena ilmu meramal itu sebetulnya hampir semua paranormal bisa menguasai. Gitu, hampir semua paranormal bisa menguasai. Tetapi kalau kita biasanya dipakainya untuk apa nih? Gitu, dipakainya ya biasanya kalau ada yang meminta pandangan, ada yang konsultasi, biasanya kita berusaha mencoba mencarikan solusi. Nah kalau tanpa permintaan ya biasanya kalau kita nggak mau tiba-tiba beledak-beledak kalau tanpa permintaan orang banyak gitu. Itu bisa mencari sensasi dan lain-lain bisa. Dan itu sah-sah saja. Nah, untuk popularitas ya. Ya, dan meramal itu ada dua versi Mas. Nah ini yang yang penting dipelajari oleh masyarakat. Jadi masyarakat awam yang awam dari supranatural itu harus banyak belajar supaya tidak mudah supaya tidak mudah ya intinya terkecoh lah gitu. Betul, harus disaring lagi informasi itu ya. Dan intinya belajar dan pelajaran intinya. Pelajarannya bahwa meramal itu ada dua. Antara melamar lahiriah dan meramal. Bukan melamar ya, maaf saya. Meramal. Waduh, ini ngantuk nih. Kurang ion nih, ngantuk. Ada lahiriah, ada batiniah. Meramal itu ada dua gitu. Bukan lamar nih. Ramal lahiriah dan ramal batiniah. Itu berbeda, Mas. Gitu. Nah, bisa dijelaskan kan? Iya, meramal satu dulu. Yang mana? Meramal lahiriah. Lahiriah dulu. Meramal gaibiah aja dulu. Iya, gaibiah boleh. Meramal gaibiah itu jadi dia harus melalui penempaan batin yang cukup lama dan cukup dalam. Harus betul-betul biasanya orangnya harus betul-betul mencintai Tuhannya yang Maha Kuasa. Dekat dengan yang Maha Kuasa biasanya akan keluar. Akan keluar suatu pandangan-pandangan ke arah masa depan. Dan itu banyak dan sering terjadi. Nah itu meramal batiniah gitu, dengan cara pendekatan diri kepada yang Maha Kuasa, karena hatinya sudah tertuju kepada yang Maha Kuasa, tidak tertuju dengan duniawi, tidak terganggu, tidak tergoda dengan hal-hal duniawi, hafalan dan lain-lain segala macam. Dia hanya terfokus ibadah kepada yang Maha Kuasa dan hatinya itu damai, tenang. Nah, dari kejernihan hati itu dia akan mempunyai kemampuan kemampuan yang bisa melihat masa depan itu secara sekilas. Tetapi waktunya itu waktunya itu cepat sekali, Mas. Hanya beberapa detik saja. Oh, gitu. Kejadian yang akan terjadi di masa depan itu terlihatnya hanya beberapa detik. Sekilas berarti ya. Sekilas sekali.
20 detik sampai 15 detik. Iya, iya. Itu sudah cukup lama. Iya, iya. Nah, umumnya standarnya manusia yang punya kemampuan seperti itu 5 detik sampai 6 detik. Pada umumnya. Pada umumnya 5 detik sampai Iya, iya. 6 detik sampai 5 detik sampai Iya, 6 detik. iya, iya. Tapi kalau yang luar biasa itu sampai 10 sampai 20 detik. Itu yang luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi cepat. Nah, tetapi meskipun cepat, itu hampir terekam beberapa adegan, Mas. Nah, bayangkan berarti cepat sekali. Iya, iya. Nah, kalau hanya tertuju ke sini misalkan 6 detik itu kan cukup jelas. Iya, betul. Tetapi kalau ke sini, ke sini, ke sini, ke sana, ke sana. Iya, iya, Itu kan cepat, seret kan Iya, gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, tetapi meskipun cepat, itu akan direkam oleh batin kita. Iya. Nah, jadi diperjelas, nanti diterima oleh otak. Nah, nanti bisa divisualisasikan oleh otak. Sering. Nah, nanti akan ada tuntunan lewat mulut. Iya. Nah, akan ada suara nanti di dalam jiwanya memberikan bahwa itu adalah A. Akan terjadi A, B, C, D di hari ini. Nah, itu keluar dari dalam batin relung hati yang paling dalam. Betul. Melatih itu sebetulnya sulit sekali, bisa bertahun-tahun ya. Karena butuh konsentrasi penuh kali ya. Butuh konsentrasi penuh satu, kuncinya nomor satu adalah kejernihan jiwa, ketenangan jiwa. Betul. Gitu. Dan itu tidak bisa direncanakan, Mas. Itu keluarnya mendadak. Ya. Nah, misalkan Mas ini minta ke saya, coba Kang liatin di sana. Itu nggak bisa. Nah, tapi kalau Masnya nggak minta, itu bisa saya beritahu tiba-tiba. Iya, iya. Mas, jangan buat ini, gini. Nah, tiba-tiba nanti kejadian. Tapi jangan diminta. Nah, tapi kalau diminta, biasanya sulit. Oh. Nah, itulah ya. Iya, iya, iya. Itu tentang pandangan gaib. Atau meramal termasuknya ya. Secara gaib ya. Termasuknya Gaib meramal ya, gaib gitu ya. kan. Jadi tidak bisa ditujukan, tidak bisa ditargetkan. Biasanya datangnya dia mendadak. Sret, Dan sekilas. itu sekilas, betul. Nah, nanti kita ucapkan. Iya, iya, iya. Itu bisa ditambah gaya. Nah, misalkan firasatnya saya dapatkan tadi tuh. Iya. Sret. Nah, nanti bisa saya tambah gaya. Nah, tadi 1 jam kemudian saya dapat firasat, sekarang syuting. Iya. Nah, saat syuting saya bisa tambah gaya, misal gini. Saya melihat nanti yang akan datang akan terjadi begini-begini. Nah, seolah-olah kan sekarang. Iya, padahal tadi. Padahal gitu. tadi dapat alamatnya, dikatakannya sekarang. iya. Tinggal menambah gaya aja. Gitu. Iya, iya, itu secara gaibiah ya. Dipadukan dengan teknis. Iya, betul. Nah, kalau meramal meramal lahiriah itu cukup mudah. Yang penting daya intelijensi kita tajam. Kepekaan juga ya. Itu nggak pakai kepekaan. Oh, nggak pakai. Intelijensi, pemikiran, dan wawasan. Gitu. Misalkan meramal tadi ya, putranya itu ya. Iya. Siapa? Mas almarhum Mas Eril. Iya. Yang tenggelam. Itu kalau orang-orang berwawasan atau yang suka main komputer, itu mudah bisa meramal itu. Iya. Kenapa? Satu, logika saja, air di mana tadi, Swiss ya? Di Swiss. Di Swiss itu cuaca dingin. Memang airnya juga kenceng banget itu. Cuaca dingin kalau nggak salah. Iya. Betul. Cuaca dingin, airnya kenceng. Iya. Berarti sungainya besar dong. Iya, besar, lebar. Nah, sungainya besar, lebar, itu otomatis dalam, Mas. Iya, betul. Nah, itu otomatis dalam. Nah, itu logika ya. Iya. Karena saya belum melihat langsung. Nah, saya berarti memakai intelijensi kata-kata dari Mas ini. Nah, ini contoh nih. Iya, iya, iya. Tadi Mas ini bilang lebar. Iya, lebar. Nah, yang bilang dalam saya. Iya. Itu otomatis dalam. Iya. Kalau sudah lebar kali airnya deras, itu otomatis dalam. Dan Swiss itu kalau nggak salah dingin ya. Iya. Nah, Swiss itu dingin cuacanya. Dan menurut saya itu bisa diketemukan. Gitu. Ada kemungkinan. Iya. Ada kemungkinan bisa diketemukan. Iya. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena sungai yang dalam itu tanpa bebatuan, Mas. Iya, betul. Tanpa bebatuan. Nah, tanpa bebatuan logikanya ya. Nah, ini saya bicara. Tanpa bebatuan berarti dia akan hinggapnya di mana, Mas? Di ujung, kalau nggak di pinggir gitu. Nah, kalau di pinggir kayaknya airnya deras tetap ke bawah, soalnya tidak ada bebatuan. Nah, Swiss itu kota maju bukan? Atau maju. Nah, kalau kota maju, sungainya akan bersih, Mas, akan jernih. Betul. Dan
tidak seperti sungai di kita, Mas. Ada kayu ke sana, ada kayu ke sini, ada bambu colok sama plastik di sini. Belum dan lain-lainnya. Gitu. Belum dan lain-lain, belum sama apa kasur. Nah, itu bisa nanti bisa nyangkut. Nyangkut. Kalau bayangan saya, menurut pandangan saya itu nggak akan nyangkut, Mas. Itu akan blast ke sana. Iya, pas ketemunya di mana berarti? Ketemu di pintu air, pas bendung itu kan ada pintu air di ujung. Jadi Mas bisa meramal itu. Sebetulnya Mas meramal itu dari kemarin, bukan sekarang. Mas bisa menentukan akan di mana nih saya ketemukan. Ngerti nggak? Iya. Nah, ini lahiriah, hanya intelijensi saja. Prediksi secara lahiriah, betul. Gitu. Ini ramalan lahiriah. Iya. Jadi ramalan itu nggak semuanya magic, Mas. Iya. Nggak semuanya magic. Jadi meramal itu nggak semuanya pakai ilmu gaib. Nah, ini pelajaran penting ya. Kalau mau jadi peramal itu bisa dua. Peramal lahiriah, teknik, ada peramal gaibiah. Nah, kalau peramal lahiriah itu agak mudah dipelajari karena tidak perlu tirakat dan lain-lain. Tinggal mengasah wawasannya aja gitu kan, wawasan kita. Nah, seperti tadi contoh ketika Mas ini bilang, oh itu tuh lebar dan airnya deras, itu pasti dalam. Terus informasi yang detail gitu kan. Nah, terus saya tanya, Mas, Swiss itu kota maju bukan? Kota maju pasti nggak ada segala macam itu, sampah dan lain-lain pasti nggak ada. Iya. Kalau kota maju. Nah, dan otomatis target itu dia akan lanjut, otomatis dia akan berhenti jika ada sekat atau bendungan. Iya, betul. Sekatan air atau saringan, pintu air. Nah, itu sudah bisa diramalkan. Kalau saya bicara ini dari kemarin, itu bisa. Jadi ramalan. Nah, itu namanya ramalan lahiriah. Nah, untuk teman-teman supranaturalis ya, atau yang sudah buka padepokan, para alumni, kalau ingin coba meramal itu, ingat, meramal itu ada dua versi, lahir dan batin. Nah, dicoba melamar lahiriah dulu. Nah, insya Allah bisa. Itu di berbagai bidang. Itu di berbagai bidang. Misalkan contoh nih meramal, kita larinya ke ramalan nih. Iya, itu dia. Saya mau mengingatkan gitu kan. Kita kan bicara siluman air, sekarang lari ke nanti aja ya, ramalan. Iya, nanti kita berikutnya. Saya punya gini, Kang. Saya punya pengalaman dan ini kisah nyata lah, gitu kan, kisah nyata. Saat itu saya itu kelas 6 SD. Nah, jadi ceritanya gini. Kelas 6 SD itu saya rombongan, Kang. Rombongan mainlah ke satu tempat sungai yang di situ ada lewi, Kang. Lewi ya. Nah, konon katanya orang tua dulu itu lewi itu ketika dimasukkan bambu 2 batang itu sampai ujung pun nggak nyampe ke dasarnya tuh gitu kan. Dalam sekali. Singkat cerita, saat itu saya ya blokan saya itu pas adzan duhur tuh pulang, Kang. Itu pulang. Nah, terus blok yang sebelahnya itu masih satu desa gitu kan. Nah, itu mereka melaksanakan sholat duhur pas di pinggir lewi itu. Nah, sorenya itu yang teman berangkat saya jadi merinding nih cerita itu karena ini kisah nyata gitu kan. Nah, sorenya itu mendapatkan informasi bahwa 4 orang meninggal di lewi itu. Nah, karena saat itu saya masih anak-anak ya, Kang ya, gitu kan. Nah, disitulah muncul cerita bahwa nggak terima si penghuni situ, kenapa sholat duhur di situ. Nah, sekarang kan gini, Kang, logikanya. Ini kan buminya Allah gitu kan. Kita kan di situ melaksanakan sholat duhur gitu kan. Toh kewajiban kita gitu. Nah, kenapa mereka bisa sampai marah gitu loh, Kang? Nah, kalau menurut Akang gimana tuh, Kang? Itu cerita padahal kita lagi sholat. Iya gitu. Nah, ada pertanyaan yang lebih ekstrim. Nah, katanya sih di situ merasa terganggu gitu. Ada aura situ panas ke katakanlah istananya yang di lewi itu gitu. Sehingga marah gitu di lokasi itu gitu. Nah, ya itu udah pasti marah, Mas. Itu udah pasti marah. Tapi kan itu kan buminya Allah, Kang. Ya, pertanyaan yang lebih ekstrim bisa diajukan. Kenapa saat sholat kok nggak ada yang nolong? Maksudnya kan itu kan sholatnya udah selesai, Kang.
Ya, udah selesai. Udah selesai kejadiannya. Yang satu itu kan terus makan-makan tuh. Oh, makan-makan gitu kan. Habis makan-makan, yang satu lagi nyuci piring, yang satu cuci tangan. Katanya yang lagi cuci tangan itu ada perasaannya, ya kata temennya itu ada yang kayak yang dorong, terus ditolongin. Jadi intinya yang meninggal itu apa namanya, tujuannya pengen nolongin, akhirnya kebawa deh. Nah, emang ada saksi mata? Satu rombongan Kang di situ. Jadi kita itu yang meninggalnya hanya 4. Iya, yang meninggal itu 4. Jadi kita itu berangkat 2 rombongan gitu kan. Karena informasi ya itu tadi saya juga masih kecil gitu kan. Kata yang orang tersebut katanya merasa terusik, merasa terganggu gitu. Kok bisa gitu Kang? Ya bisa. Ya bisa, karena apalagi mereka kan jarang dijamah oleh manusia ya. Iya, jarang mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci. Jadi ketika mendengar ya nggak enak, mereka nggak nyaman. Ya udah pasti menyerang. Itu sudah pasti menyerang, dan jika kita memang tidak punya bekal yang siap dan kebetulan memang kembali kebetulan kita apes atau memang jalan meninggalnya seperti itu ya kena. Ya itu bahasa simpel. Bahasa simpel. Ya artinya gini Kang. Ini juga kan buat pengalaman juga gitu kan. Pengalaman itu bahkan buat pelajaran yang lainnya bisa diambil mungkin menurut saya Kang, alangkah lebih baiknya kalau memang kita mau melakukan kewajiban gitu kan. Oke lah, untuk wudhu mungkin di situ boleh. Artinya kalau bisa agak jauhan dikit kali ya Kang ya gitu. Ya sebetulnya dimanapun boleh. Kalau melaksanakan sholat dimanapun boleh ya. Asal mungkin dimanapun boleh. Di tempat yang angker sekalipun itu boleh-boleh saja ya. Gitu. Yang terpenting saat sudah selesai ya, kalau kita memang tidak punya kemampuan gaib, kalau sudah selesai ya kita jalan gitu. Jangan terus berada di tempat situ. Jangan terus berada di tempat itu. Tipsnya itu aja. Tipsnya. Jadi jangan setelah kita beribadah di situ aja ya kita jalan. Gitu. Kalau kita tidak punya keahlian gaib. Tapi kalau kita ada keahlian ya nggak apa-apa di situ aja. Ya artinya kan ini pelajaran hidup juga buat sahabat-sahabat semuanya. Artinya silahkan mau melakukan ibadah di mana saja, terutama sholat gitu kan, mau di tempat yang angker pun harus mangga gitu sholat. Kan silahkan gitu. Yang penting ketika selesai itu langsung melanjutkan lagi kegiatan aktivitas yang lain gitu. Jadi bukan apa namanya, karena ya mungkin balik lagi ke jalan tadi ya. Ya itu sudah bagian juga. Bagian sudah juga gitu. Memang maksud bagian tuh memang sudah takdirnya begitu. Gitu, tapi meskipun bebas ya tetap harus waspada gitu. Contohnya tentara nih, kalau perang sholatnya tuh bergilir. Gitu. Tentara kalau perang. Nah kalau kita di hutan ya kalau ada temannya. Ya langkah baiknya berjaga bergilir. Gitu, tidak apa-apa. Itu kan bentuk usaha penyelamatan diri ya. Ya kalau permisi dulu nggak masalah ya Kang, misalkan permisi, misalkan misi ya saya di sini mau numpang sholat nih gitu. Oh itu jangan. Oh jangan. Itu jangan. Langsung adan aja, langsung adan, sholat, qomat. Kalau kita punya tujuan ya selesai ya kita kembali ke tujuan. Gitu, kita nggak perlu permisi. Itu kan buminya Allah, milik Allah. Kita mau menyembah Allah bukan menyembah mereka. Ya langsung aja azan. Gitu. Toh nanti juga mereka oh ini orang mau sholat nih, mereka nyingkir sendiri, gitu. Ya memang siluman ketika bicara siluman air tuh banyak, gitu kan. Banyak di berbagai negara ada siluman air. Namanya juga beda-beda. Tadi contoh kita aja nih di Jawa Barat gitu kan. Saya pernah baca juga bahwa di daerah Sumedang, daerah Garut itu namanya leled samak gitu. Leled, beda lagi ya. Leled samak gitu. Ya intinya adalah itu sejenis siluman air yang memang kebanyakan berbentuk tikar gitu. Dia menggulung gitu sehingga disebut lelem sama kalau di Kuningan gitu kan. Bukan berbentuk tikar sebetulnya. Oh bukan. Cuman menjelma ya. Apa cara kerjanya? Oh cara kerjanya seperti cara tikar. Kerjanya seperti tikar menggulung. Iya sorry. Diralat. Jadi cara kerjanya itu seperti tikar, seolah-olah tikar menggulung, pasti kita begini kan. Nah itu cara kerjanya. Kalau bentuknya itu bentuk jin biasa, bentuk jin. Cuman cara kerja aja dia punya keahlian seperti itu. Dan
seandainya ada yang pernah melihat bentuk tikar, itu terbentuk karena dari ucapan masyarakat sendiri. Ya, opini masyarakat. Nah, masyarakat sering berbicara itu samak bergelar, samak menggelar, samak apa. Nah, toh saksi itu pun tidak bisa membuktikan gitu ya. Bukti nyata. Iya, bukti nyata. Betul. Satu. Kalau zaman sekarang kan ada foto-foto aja. Iya, ada foto doang. Nah, tetapi seandainya karena memang tidak ada bukti otentik, ya, ada kemungkinan lagi. Iya. Ada kemungkinan ya siluman ini mengelabui mata manusia. Gitu, dia mengeluarkan ilusi. Iya. Seperti semacam sihir gitu ya. Sihir itu. Samak menggelar gitu. Itu bisa saja. Ya, mereka membuka ilusi mereka untuk manusia yang agar terrayu, tergoda sehingga masuk ke samak itu bisa. Ya, memang kalau zaman dulu kan si samak atau tikar itu kan berharga lah. Berharga. Lumayan gitu kan. Itu mungkin bisa. dulu pas ya intinya bujukan lah, rayuan. Bukan rayuan, tetapi intinya jin itu tidak berbentuk samak, tidak. Hanya mungkin halusinasi yang lihat aja mungkin. Bukan halusinasi, maksudnya si jin itu bisa mengelabui mata manusia berbentuk tikar, berbentuk samak. Jadi si jin itu membuat supaya manusia itu melihat ini tuh samak gitu. Padahal yang nggak ada samak, cuman dilihat manusia itu samak. Artinya bisa jadi ketika misalkan di pinggir kali itu lebih dari satu orang, bisa jadi temennya emang nggak melihat apa-apa ya, hanya yang si korban aja. Bisa, biasanya 1, 2, 3 orang melihat. 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6, 7 bisa melihat, masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Sampai 7 itu masih ada kemungkinan melihat. Masih bisa melihat. Bahkan lebih dari 7 mas, jika kekuatan jin itu lebih besar, pengalaman saya ya, tapi dari suara ini ya, bukan melihat. Pengalaman saya itu kurang lebih ada 300 orang lebih kayaknya, 700 orang. 1000 orangan mas. Yang lihat? Bukan bentuk tapi suara. Oh, suara aja. Kurang lebih ada 1000 orang waktu itu. Semuanya mendengar. Suara kuntilanak tertawa. Sepertinya 1000 orang pun lebih mas. Tapi mendengar semuanya. Suaranya aja. Ya. Dan mereka melihat seperti kilat cahaya. Itu hampir semuanya, hampir 1000 orang melihat semuanya. Nah, kejadian itu waktu saya syuting di masih wilayah Kuningan. Syuting masih di wilayah Kuningan, itu semua orang melihat kilatan cahaya dari atas menuju ke pohon besar. Gitu, menuju ke pohon besar yang sedang kita proses, kita netralkan. Iya, disertai dengan ketawa itu. Dan dibarengi ya. Sebelumnya ketawa dulu kuntilanak. Oh. Nah, sebelumnya kuntilanak tertawa, akhirnya yang 1000 orang itu kan berisik tuh. Karena di atas itu, Mas. Itu di atas. Nah, semua kru kamera juga pada begini. Semua juga begini. Nah, mediator tak terkendali di situ. Nah, jadi itu ada kemungkinan Mas, jika memang kekuatan jinnya lebih dahsyat, lebih besar, maka membrannya itu akan melampaui batas, akan menembus ke seluruh batin manusia. Dan itu semuanya mendengar. Padahal jaraknya itu hampir 100 meter. Tapi yang ujung aja masih mendengar suara cekikikan kuntilanak itu. Nah, jadi lulun samak itu juga ada kemungkinan bisa dilihat oleh banyak orang jika kekuatan jin itu besar, luar biasa. Bahkan bisa diperindah samaknya, lebih indah, lebih menarik gitu, sehingga ingin diambil itu bisa. Ada kemungkinan kalau zaman sekarang jadi permadani mungkin. Nah, ada kemungkinan bisa jadi lulun permadani. Jadi lulun permadani bukan lulun samak gitu ya. Karpet jadinya. Gitu. Itu menarik Mas. Mungkin itu aja ya Kang. Ya. Atau ada yang mau disampaikan sama sahabat-sahabat semuanya, khususnya bagi yang seneng main ke air lah gitu kan di waktu senja ya, menjelang maghrib gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang, pesannya gitu. Pesannya ini penting sekali. Nomor 1, kalau yang suka di air ya jangan lupa pemanasan. Toh kita selama pendidikan berenang pasti dianjurkan pemanasan dulu. Nah, jadi jangan sembrono, tetap pemanasan, tetap peregangan otot. Dan usahakan ketika terjun itu jangan langsung plung gitu ya.
Kebanyakan ini kan berenang langsung plung, nah, tanpa tahu kondisi. Nah, ketika di alam bebas, alam liar, ya saya sarankan jangan langsung cebur, bur, jangan. Masuk aja pelan-pelan dulu, kaki dulu, mulai dari kaki sampai segini ya, baru mulai tenggelam gitu, kalau namanya, masuk ke air semua. Nah, nyelam sebentar, menyelam ya. Kalau nyelam, kalau udah nyelam boleh coba cebur gitu, baru boleh. Nah, kenapa? Karena itu media syariat. Media syariat apa? Karena tubuh manusia itu ada darah, ada jantung. Darah itu berjalan dipompa oleh jantung. Dan saat langsung pure itu jantung akan shock. Kenapa shock? Karena tubuh kita menerima suhu yang berbeda, menerima suhu yang berbeda. Jadi akan kaget. Itu akan terjadi kejang, rawan kejang. Nah, kalau sedikit dulu dari kaki, dan saat mandi pun bagusnya dari kaki dulu. Nah, kebanyakan orang nih kalau mandi kita langsung bur dari kepala. Nah, nanti dulu nih. Kalau mandi yang tertib, ya, mandi yang teliti, ini kebiasaan yang saya lakukan nih. Dari kaki dulu, dari bawah kaki ke betis. Kita kan jongkok ya. Meskipun jongkok tetap kaki dulu gitu. Nanti ambil lagi ke paha, nanti ambil lagi baru ke sini. Ambil lagi ke sini, ambil lagi baru ke atas. Nah, itu tipsnya. Itu mandi apalagi kalau mandi setelah asar ya. Kalau mandi setelah asar usahakan seperti itu. Nah, meskipun mandi pagi juga. Nah, ini banyak kejadian juga bisa dibahas nanti. Ya, mungkin nanti Kang lah di episode berikutnya gitu. Banyak orang meninggal setelah mandi. Coba aja, banyak. Betul. Banyak orang meninggal setelah mandi. Nah, kenapa? Karena tadi, Mas, jantung shock, darah beku langsung berhenti. Perbedaan suhu, kaget. Gitu. Kaget. Apalagi mandi habis asar ya. Usahakan mandi itu sebelum asar. Sebelum sholat asar mandi. Nah, jangan setelah sholat asar mandi, usahakan ya. Gitu. Kalau yang sibuk ya mandi air hangat dari bawah dulu. Nah, ini tipsnya tentang air juga kan. Iya, betul, tentang air. Nah, karena air itu bisa berbahaya jika salah menggunakan. Tapi kalau diawali dengan kita berwudu dulu enggak masalah. Ya sama aja, sama aja. Itu kan akhirnya kaki juga kebasuh gitu ya. Ya sama aja. Tipsnya itu aja mungkin, dan jangan lupa berdoa ya. Jadi jangan menyepelekan air dimanapun, karena air bisa jadi bahan pemusnah alam dunia. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah merendahkan atau menyepelekan tentang alam. Gitu, air, angin dan lain-lain gitu. Jangan pernah kita sepelekan, kita remehkan, apalagi air. Semakin dalam air maka akan semakin tenang. Nah, jadi jangan terkecoh dengan ketenangan air, karena bisa saja di bawahnya itu arusnya cukup dalam. Seperti itu. Itu aja mungkin. Mungkin itu aja sahabat-sahabat semuanya. Memang tidak semuanya berhubungan dengan siluman, itu kan. Itu area medan, katakanlah sungai juga sangat berpengaruh, dan salah satunya bisa dikatakan takdir. Itu tadi yang disampaikan oleh Kang Mu. Secara lahiriah sudah disampaikan, dan secara batiniah jangan lupa berdoa. Untuk sahabat-sahabat semuanya, bagikan video ini, silakan share, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jangan lupa kalau memang ada yang mau didiskusikan silakan di komentar, ditulis, nanti insya Allah akan kita bahas diskusi, pengen yang didiskusikan dari sahabat-sahabat semuanya. Mungkin dari kami itu aja, kami mohon pamit. Ya, ada tambahan Mas. Oh gitu, silakan. Jadi gini, tadi kan saya bilang jangan lupa berdoa ya. Nah, doa yang paling cepat dipelajari ya sebelum kita masuk ke wilayah-wilayah area-area seperti tadi alam bebas ya. Alam bebas gitu. Alam bebas itu seperti sungai dan lain-lain, atau lewi atau walungan ya. Kita cukup bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubikalimatillahi tammati min syarril ma khalaq. Cukup bacakan itu saja ya. Bacakan 3 kali atau 7 kali ya, agar kita dijauhkan dari bangsa-bangsa jin yang jahat, yang memang memerhatikan kita gitu, karena sebetulnya mereka memerhatikan kita dari awal gitu. Alhamdulillah ada tambahan tadi, doanya buat sahabat-sahabat semuanya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan berkomentar, silakan ketika ada pembahasan apa yang mau kami bahas, silakan isi di komentar. Kami tutup dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.